Saudari-saudara yang terkasih, hari ini Minggu biasa yang ke-15. Injil yang akan kita renungkan adalah Matius 13 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Dan tentu penjabarannya ada pada ayat 18 sampai 23. Injil ini berbicara tentang perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benihnya di 4 jenis tanah. Tanah yang berbatu-batu, di pinggir jalan, tanah yang banyak semaknya, dan juga tanah yang subur. Dalam budaya Palestina, ada 2 cara untuk menabur benih. Cara yang pertama ialah si penabur itu mengayunkan tangannya ke atas dan ke bawah, menyusuri ladang, dan kemudian memasukkan benih ke dalamnya. Cara yang kedua ialah si penabur itu menaruh sekarung benih di belakang keledai, lalu merobek ujung karung tersebut sehingga benih itu keluar kemana-mana selama keledai itu berjalan. Nah, dalam pada itu pasti ada kemungkinan para saudara benih ini akan jatuh di tanah yang berbatu-batu, atau tanah atau di pinggir jalan, atau tanah yang dikerumuni dengan semak. Ini adalah cara yang wajar pada saat itu. Yesus memakai perumpamaan atau kenyataan itu sebagai cara untuk menggambarkan atau menjelaskan tentang kerajaan Allah. Nah, 4 jenis tanah itu, itulah yang hendak kita renungkan bersama. Bahwa ada ternyata para saudara berbagai cara dalam menerima firman Tuhan. Dan hasilnya sangat tergantung dari hati yang menerimanya. Yang pertama adalah tipe orang yang pikirannya tertutup. Orang ini bisa tertutup oleh prasangka. Dan kalau ia tertutup oleh prasangka, maka itu bisa membuatnya menjadi buta terhadap segala hal yang tidak ingin dia lihat. Roh keras kepala, itu yang ada pada diri orang ini. Hal itu bisa terjadi karena ada kesombongan, di mana ia memang tidak ingin tahu atau tidak mau tahu terhadap segala hal yang ingin ia lihat, dan segala hal yang perlu ia harus tahu. Dan akibatnya, ketakutan akan kebenaran baru dan penolakan akan petualangan cara-cara berpikir yang baru, ini membuat orang tersebut tertutup pikirannya. Para saudara, seringkali karakter amoral dan cara hidup seseorang bisa menutup pikirannya. Mungkin saja kebenaran yang dibawa atau yang ia dengarkan akan mempersalahkan hal-hal yang ia sukai atau mendakwa hal-hal yang ia lakukan. Mereka menolak mendengarkan atau mengakui kebenaran yang mempersalahkan dirinya, karena tidak ada orang yang lebih buta kecuali mereka yang secara sengaja tidak ingin melihat. Dan juga rupanya ada jenis tanah yang kedua, yaitu ada orang yang pikirannya seperti tanah yang tipis, yang pikirannya dangkal. Kalau yang pertama tadi pikirannya tertutup, yang kedua ini pikiran yang dangkal. Orang tersebut gagal memikirkan sesuatu dan gagal untuk terus memikirkan dan merenungkannya. Sebagian di antara manusia suka akan hal-hal yang baru. Terhadap hal-hal yang baru, kita menyambutnya dengan cepat. Tetapi ketika hal itu dirasa semakin sukar, lalu kita mulai meninggalkannya. Atau jangan-jangan semangat kita menjadi pudar dan kita mulai mengesampingkannya. Orang juga bisa demikian terhadap firman Tuhan. Awalnya semangat, awalnya tertarik, awalnya begitu menggebu-gebu. Tetapi para saudara, orang tidak boleh mendasarkan hidupnya pada emosi. Orang memiliki nalar, orang memiliki akal budi. Iman itu harus dimengerti oleh akal budi. Ada sebuah tanggung jawab di dalamnya. Semangat yang tiba-tiba selalu dapat pula menjadi api yang padam dengan cepat. Inilah tipe orang yang kedua yang pikirannya dangkal. Jenis tanah yang ketiga juga mencirikan tipe orang tersebut.
Ada pendengar yang memiliki banyak minat dalam hidupnya, sehingga seringkali hal-hal terpenting dalam hidupnya menjadi terdesak. Adalah para saudara merupakan ciri kehidupan modern untuk hidup dengan lebih cepat, lebih ringkas, dan lebih padat. Seseorang menjadi tidak punya waktu untuk berdoa, menjadi terlalu sibuk dengan banyak hal, sehingga ia lupa mempelajari firman Tuhan. Banyak yang terlibat dalam pelayanan di gereja, tetapi ia tidak punya waktu secara pribadi untuk bertemu dengan Tuhan, yang oleh karena kasih-Nya, sesungguhnya ia bisa melayani. Ada orang yang menjadi terlalu lelah dalam pekerjaan, sehingga tidak memiliki waktu untuk memikirkan hal yang lain. Para saudara, yang berbahaya bukanlah hal yang buruk. Hal yang paling berbahaya ialah hal yang baik, di mana kebaikan nomor 2 selalu merupakan musuh yang paling buruk bagi kebaikan yang paling baik. Kebaikan nomor 2 itu selalu menjadi musuh bagi kebaikan yang terbaik atau kebaikan yang pertama. Banyak orang mungkin sering memikirkan tentang doa, tentang sabda Tuhan, memikirkan tentang gereja. Dan kemudian kita berniat untuk memberi waktu untuk itu. Namun, dalam hidup yang begitu sibuk, kita lalu mengabaikan, melalaikan itu dengan sesuatu hal yang lain. Kebaikan nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kita harus hati-hati para saudara. Jangan sampai di zaman modern ini, Kristus terdesak hanya karena hal-hal yang sifatnya remeh-temeh dalam hidup ini. Dan yang keempat adalah orang yang mendengarkan sabda Tuhan sehingga benih itu tumbuh di tanah yang subur. Ada 4 tahapannya. Yang pertama, pikirannya terbuka, berbanding terbalik dengan yang tadi. Ya. Pikirannya terbuka. Yang pertama, tanah yang pertama pikirannya tertutup, sementara tanah yang subur membuka pikirannya. Ia menyiapkan diri untuk mendengarkan. Ia tidak terlalu sombong atau terlalu sibuk untuk mendengarkan. Nah, jadi setelah ia membuka pikirannya, ia mendengarkan dan terus mendengarkan. Para saudara, banyak sesungguhnya orang yang dapat diselamatkan dari kehancuran hati, andai saja ia mau berdiam diri untuk mendengarkan suara seorang kawan yang bijak, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Setelah pikirannya terbuka, ia mendengarkan, lalu yang ketiga, ia lalu mengerti. Ia telah memikirkannya dengan sungguh-sungguh dan mengetahui apa artinya baginya. Ia lalu siap menerimanya, dan yang keempat, ia menerjemahkan apa yang ia dengar dan mengerti itu ke dalam tindakan. Dengan demikian, ia menghasilkan buah yang baik. Marilah kita menjadi pendengar yang sejati, yang mau membuka pikiran, mau mengerti, mendengarkan, dan taat. Tuhan memberkati.